Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, saya Galuh dan kawan-kawan pelajar dari SMA 1 Siantan. Beberapa waktu lalu kami mendapat tugas dari sekolah untuk mewawancarai seorang petani budidaya pinang yang berada di Desa Sungai Nipah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah. Beliau adalah Pak Among. Untuk itu, kami akan bertanya-tanya kepada Pak Among tentang budidaya pinang yang dilakukan oleh Pak Among. Langsung saja kita wawancarai Pak Among yang akan dilanjutkan oleh Ratna. Selamat siang Pak Among. Selamat siang Ratna. Saya Ratna ingin bertanya-tanya tentang kebudidayaan pohon pinang Pak Among. Oke, siap. Pertama, mengapa Bapak memilih menanam atau membuat perkebunan pinang? Langsung ya. Memang benar ya. Ada beberapa alasan ya kenapa saya membudidayakan pohon pinang ya. Yang pertama adalah pinang itu merupakan salah satu komoditi ya, salah satu komoditi yang diekspor ya. Dan yang kedua adalah harga daripada pinang ini ya di pasaran dunia itu cukup menjanjikan ya. Memang benar ya, belakangan ini harganya sedikit agak menurun ya, tapi kita yakin ya ke depannya harga itu akan kembali lebih baik lagi ya. Yang kedua adalah pohon pinang ini mudah sekali untuk dibudidayakan ya. Jadi seperti perawatan itu ya kayaknya tuh nggak begitu susah gitu ya, tidak perlu perawatan yang ekstra gitu ya. Oleh karena itu, dan yang ketiga ya, pinang ini bisa tumbuh dengan baik ya terutama di daerah-daerah tropis seperti di Indonesia ini ya, khususnya di Pontianak atau di Provinsi Kalimantan Barat ini ya. Nah, itulah salah satu beberapa alasan kenapa saya tertarik ya untuk membudidayakan pinang itu ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, apa manfaat pinang yang Bapak tanam bagi daerah sekitar kita? Oh, yang jelas ya, karena pinang ini memiliki nilai ekonomi yang cukup bagus ya. Dengan kita membudidayakan pinang ya, itu kita harapkan ya bisa meningkatkan perekonomian ya, khususnya ini di daerah di Desa Sungai Nipah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah ini ya. Jadi dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak ya para pekebun atau petani yang lain ya supaya bisa juga ikut membudidayakan pinang ini ya, supaya kalau kedepannya harganya bagus ya, itu mudah-mudahan kita harapkan bisa mengangkat perekonomian para petani pinang di Sungai Nipah ini. Saya kira begitu. Tiga, menurut pendapat Bapak, mudahkah berkebun pinang? Oh, sangat mudah ya. Seperti saya ini tidak memiliki lahan baru ya untuk menanam pinang ya. Jadi pinang yang saya tanam ini saya jadikan tanaman yang tumpang sari gitu ya. Jadi di sela-sela pohon kelapa saya tanamin pinang ya kan. Nah, ternyata pertumbuhannya juga sangat bagus ya. Ya, nanti akan kita mungkin bisa bisa diambil gambarnya ya. Nah, saya kira itu ya. Selanjutnya, apa saja kesulitan-kesulitan yang Bapak alami selama merawat tanaman pinang? Ya, seperti saya katakan tadi ya, pohon pinang ini ya sangat mudah tumbuh ya di daerah kita ini ya, dan tidak memerlukan perawatan yang ekstra ya. Jadi hampir boleh dikatakan tidak banyak kendala yang kita hadapi ya, tidak ada.
ada ya. Terutama misalnya ketika pinang kita mulai berproduksi ya, itu paling-paling hama itu kurang ya, boleh dikatakan kurang, seperti misalnya buahnya tidak mau dimakan oleh seperti tikus ya, tupai misalnya ya kan, kera ya, atau monyet itu ya, itu tidak mau dia makan pinang ya. Jadi kalau hama yang itu saya kira tidak ada masalah lah ya kan. Mengenai penyakit juga demikian ya, jarang sekali kita temukan pinang yang terserang penyakit ya. Ada sih ada ya, tapi ya persentasenya kecil sekali. Selanjutnya, pinang merupakan tanaman yang sensitif. Jika jenis tanah seperti apa yang cocok untuk tanaman pinang? Kalau pinang itu sebenarnya, kalau menurut pendapat saya ya, pinang itu bukan tanaman yang sensitif ya terhadap lingkungan gitu ya. Ya, yang penting tanahnya tuh jangan terlalu basah ya, dan jangan juga terlalu kering ya. Jadi agak lembab-lembab gitu ya. Pada umumnya sih pinang ini sangat tumbuh di daerah-daerah dataran rendah gitu ya. Daerah dataran rendah itu pertumbuhannya bagus sekali ya. Kita lihat pohon pinang yang ada, yang ditanami oleh orang tua kita dulu ya, sampai sekarang umurannya udah sampai beberapa puluh tahun ya, masih tetap juga bisa berproduksi gitu ya. Jadi itu membuktikan bahwa pinang itu bukan tanaman yang sensitif ya, sangat mudah itu sebenarnya ya. Selanjutnya, dari yang kami baca di internet, pinang merah dan pinang betara memiliki karakteristik yang hampir sama. Bisakah kita mengawinkan kedua jenis pinang tersebut? Oh iya. Kalau itu mungkin pertanyaannya tuh mungkinkah gitu ya kan? Iya. Kalau ditanyakan bisa enggak, saya langsung menjawab bisa ya kan. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Iya. Ya mungkin itu ya. Jadi mungkin daerah sekarang ini di daerah kita ini mungkin belum ada ya yang menyilangkan antara pinang betara dengan pinang merah ya. Tapi saya yakin di luar sana ya, terutama para peneliti ya, para ilmuwan ya, terutama di BPPT ya, pasti saya yakin pasti mereka juga memikirkannya suatu cara ya untuk meningkatkan mutu ataupun kualitas daripada buah pinang itu. Mungkin salah satunya mungkin mereka bisa mengawinkan atau disilangkan gitu ya, untuk mendapatkan bibit pinang yang lebih baik ya, saya yakin itu ya. Jadi kalau ditanya bisa nggak, bisa ya, pasti bisa ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya kan, apalagi sekarang iptek ya, ilmu dan teknologi itu kan berkembang ya kan, penelitian jalan terus ya. Kalau di Indonesia mungkin tidak diteliti, mungkin di luar negeri diteliti gitu, ya kan. Nah, saya yakin nanti suatu saat pasti terjadi ya. Oke. Selanjutnya, apa ciri-ciri buah pinang yang siap dipanen? Oh ya, secara umum ya, baik itu buah pinang kah ya, atau buah-buah lain ya, memang ada ciri-ciri ya bahwa buah-buahan itu siap untuk dipanen atau telah memenuhi syarat untuk dipanen gitu ya. Kalau buah pinang itu yang jelas itu kan, kalau pinang itu kan waktu masih muda itu kan warnanya hijau ya kan ya. Nah, ketika dia tua itu dia akan berubah warna menjadi orange ya. Nah, untuk menentukan kapan ya buah pinang itu siap untuk dipanen ya. Nah, yang jelas ya, buah pinang yang siap untuk dipanen itu adalah buah pinang yang secara 100% warnanya itu udah kuning semua gitu ya, udah kuning semua gitu, nggak ada lagi menyisakan yang hijau-hijau gitu ya. Nah, pasti gitu ya. Dan biasanya sih kita
kita tunggu dulu ada yang rontok 1-2 biji, nah itu pasti sudah tua itu. Buat bibit juga paling bagus itu ya. Selanjutnya, apakah tanaman pinang yang Bapak tanam memiliki warna dan rasa yang bervariasi? Oh ya, kalau untuk sementara ini sih belum ya, belum ada ya. Memang ya, pinang itu banyak sekali banyak varietasnya ya. Ada pinang yang namanya pinang madu ya. Saya sendiri belum pernah merasakannya, tapi dari beberapa informasi, beberapa literatur yang pernah kita pelajari itu memang ada gitu ya. Ya. Selanjutnya, pohon pinang yang memiliki tinggi sekitar 30 sampai 10 meter, bisakah kita membuat pohon pinang agak lebih pendek supaya mudah mengambil buah pinang? Nah, sekali lagi saya jawab bisa, ya kan? Ya, mungkin pertanyaannya mungkinkah? Ya, mungkin gitu ya kan? Dengan perkembangan teknologi ya, dewasa ini ya kan, apapun bisa direkayasa gitu ya kan? Mungkin rekayasa genetik ya kan, atau apa gitu ya kan? Pasti bisa. Ya, saya yakin bisa. Oke, terakhir kami ada inovasi, yaitu membuat buah pinang menjadi sebesar kelapa. Apakah bisa, Pak? Saya sekali lagi saya jawab bisa. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau Ade memiliki satu obsesi misalnya kan untuk membuat pinang itu yang tadinya hanya mungkin sebesar telur ayam gitu ya, bisa seperti kelapa ya kan. Kalau Anda yakin Anda bisa, Anda lakukan terus ya kan, pasti bisa itu. Bisa. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Iya. Saya kira ya, seperti itu. Sekian dari pertanyaan-pertanyaan dari kami, Pak. Terima kasih atas infonya. Oh, sama-sama. Selanjutnya kami akan mewawancarai karyawan Pak Among. Selamat siang, Pak. Ya, Saya Ratna dengan Bapak Sulaiman. Pak Sulaiman. Saya di sini ingin bertanya-tanya tentang pengalaman Bapak selama menanam pinang di sini. Oh, nanam pinang. Ya, yang pertama, apa sih manfaat pinang yang Bapak tanam bagi di daerah kita di sini? Kami di sini kan nanam pinang ini kan yang utamanya untuk apa istilahnya itu meneduhkan tanah kan. Yang manfaatnya yang keduanya buahnya nanti kan itu kan menghasilkan. Kalau yang ketiganya kan perkebunan ini kan tidak terlalu semak kalau ditanam pohon pinang gitu kan. Nah, dia kan neduh kan. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah mudah berkebun tanaman pinang ini? Ya kalau dikatakan mudah sih tidak mudah lah. Soalnya 4-5 tahun kan nunggunya. Bukannya terlalu cepat gitu. Kan 5 tahun itu kan terlalu lambat. Ya. Selanjutnya, apa saja kesulitan-kesulitan yang Bapak alami selama merawat tanaman pinang ini? Kesulitannya sih banyak kalau masalah kesulitannya ya. Lebih utamanya kami itu bibit itu kan harus kirim beli pohon anak bibitnya. Sampai di sini kan kesulitan kami kan kadang-kadang kami tengah bibit datang air kan dia mati. Itulah kesulitannya. Selanjutnya, apa ciri-ciri buah pinang yang siap dipanen? Ciri-ciri buah pinang yang siap dipanen itu kan udah matang kan. Udah 5 tahun udah ada buah matang buahnya, itu siap dipanen. Kalau gini kan belum. Selanjutnya, yang terakhir, kami ada inovasi, yaitu membuat buah pinang menjadi sebesar kelapa. Apakah bisa menurut Bapak? Mana bisa sih kalau sebesar buah kelapa. Nah itulah. Nah, maksimalnya kan yang biasa-biasa aja kan. Buah pinang ini kan tidak bisa sebesar itu. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.